Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak PLT Kepala SDN Kuitang 1 beserta para Dewan Guru, perkenalkan saya Balkis selaku MC pada acara kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10. Dengan ini saya izin membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga kegiatan inti, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah agar acara pada hari ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan dari PLT Kepala SDN Kuitang 1 kepada Bapak Jasrun. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Tri, Bapak dan Ibu Guru serta teknik SDN Kuitang 01 yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Pertama, paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT berkat limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, utamanya untuk melaksanakan kegiatan tugas pokok kita selaku guru. Mudah-mudahan apabila Bapak dan Ibu melaksanakannya dengan ikhlas, ya insya Allah bukan cuma untuk menjalankan kewajiban, tapi nanti bisa tercatat dengan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah ketujuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, siang ini Bapak minta waktunya sebentar untuk berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka kita bersama-sama untuk mendampingi calon guru penggerak di sekolah kita, Ibu Amah, yang akan melaksanakan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif. Benar ya Bu Amah ya? Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu berpikir ngapain sih kita ngumpul lagi begitu ya. Intinya Bapak Ibu, segala sesuatu apabila kita berpikiran positif, ya, maka insya Allah ada hikmah, ada ilmu yang nanti bisa Bapak Ibu petik dalam kegiatan ini. Ya Bapak Ibu, untuk Ibu Ama selaku CGP Bapaknya berpesan, ya, bosan-bosannya mari laksanakan niat dengan baik dari awal mendaftar selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti di angkatan 10, dan sekarang Bu Ama harus mulai bergerak
ya, yang awalnya dari tergerak sekarang harus mulai bergerak. Bergerak itu apa? Artinya bergerak itu mengajak teman-teman untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, khususnya tujuannya itu adalah untuk anak didik kita ya. Artinya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Syukur-syukur sudah mulai menggerakkan ya Bu Ama ya. Nah Bapak Ibu, sekarang calon guru penggerak kita Ibu Ama akan melakukan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Untuk itu budaya positif yang sebenarnya banyak sekali ini, apakah Bapak dan Ibu itu bisa untuk membudayakan ya? Kalau Bapak balik, artinya hal-hal positif yang ada di lingkungan sekolah mari kita budayakan. Mulai dari awal Bapak Ibu memasuki tahun pelajaran sampai dengan nanti mengantarkan anak-anak kita, kalau kelas 1 sampai kelas 5 itu sampai kenaikan kelas, kalau kelas 6 itu nanti sampai kelulusan ya. Mungkin bisa diawali dengan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas di mana Bapak dan Ibu membuat sebuah rumusan bersama anak-anak, hal-hal apa yang harus anak-anak patuhi, kemudian konsekuensi apa yang akan anak-anak terima apabila anak-anak melanggar terhadap apa yang sudah disepakati ya Bapak Ibu. Termasuk budaya positif ini adalah melakukan pembiasaan baik yang ada di kelas maupun pembiasaan baik yang ada di sekolah pada umumnya. Yang ada di sekolah seperti misalkan ya, masuk kita diawali dengan berdoa, itu adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Termasuk senyum, sapa, salam, itu juga budaya positif ya. Kalau pembiasaan seperti Bapak dan Ibu pada saat sebelum anak-anak masuk kelas berkumpul di halaman membaca surat-surat pendek, menyanyi lagu nasional, itu juga merupakan budaya-budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi Bapak harapkan utamanya adalah mari budaya positif yang ada di sekolah kita, yang sebenarnya ini sudah ada ya. Artinya budaya positif ini bukan hal yang baru, cuma apakah budaya positif ini sudah membudaya atau belum, nah inilah tugas kita ya, untuk membudayakannya sehingga budaya positif ini bisa menjadi makanan sehari-hari utamanya untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak minta kepada Bapak dan Ibu, mari kita jalin kerjasama ya, solidaritas antar sesama warga di SDN Bintang 01 ini. Bapak Ibu mau hadir di sini ya, atau kehadiran Bapak Ibu hadir di sini, ini berarti salah satu bentuk kerjasama dan dukungan terhadap teman kita ya, yang pada siang hari ini akan melakukan diseminasi ya. Jadi Bapak hanya mengingatkan dan mengajak kepada Bapak dan Ibu, mari kalau ada teman berbuat baik, akan melakukan sesuatu yang baik, tolong kita dukung ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu berpikirannya ya tidak mau mendukung terhadap teman yang akan berbuat atau berinovasi kepada yang baik, nanti imbasnya juga terhadap Bapak dan Ibu sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu perlu bantuan, perlu apa, nah ya kan, walaupun itu tidak benar ya, tetapi karena kemarin dia juga diajak begini, dia juga nggak mau gitu ya, walaupun itu tidak benar. Ada istilahnya air susu dibalas air tuba, atau jangan air tuba dibalas air tuba gitu ya. Jadi
Jadi begitu Bu Ama, ini teman-teman hadir di sini ini adalah sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Bu Ama selaku CGP Angkatan 10 untuk tetap semangat ya sampai nanti akhir di dalam pelatihannya ya Bu Ama ya. Jadi begitu, termasuk kami selaku PLT Kepala Sekolah mendukung sepenuh ya, sepenuh hati, sepenuh tenaga ya, supaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 10 ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar ya. Jadi seperti itu. Terakhir Bapak Ibu, mari kita tetap ya jaga kekompakan kita ya. Saya senang sekali terhadap teman atau orang yang punya ilmu itu mau berbagi ya. Jadi karena ada orang yang pintar tapi pintar untuk diri sendiri, nggak mau berbagi gitu ya. Jadi saya senang kalau ada teman yang punya ilmu, punya kepandaian itu mau berbagi dengan temannya ya. Ingat, kalau kita berbagi itu bukan tidak akan menyebabkan kita itu tambah bodoh. Justru kalau kita berbagi maka kita akan menjadi semakin pintar. Bahkan kalau dalam agama kita akan mendapatkan pahala ya. Jadi seperti itu. Jadi saya senang terhadap teman, makanya Bapak dan Ibu kalau punya kelebihan ilmu, kemampuan, tolong. Kalau temannya minta bantuan, dibantu, jangan pelit ya. Jangan sama ilmu aja kok pelit gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan ya. Mari kita sama-sama saksikan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bu Ama selaku CGP Angkatan 10. Terakhir, mari kita saling bekerja sama, saling berbagi dan saling berkolaborasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun acara selanjutnya yaitu memasuki kegiatan inti diseminasi penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Angkatan 10. Kepada Ibu Siti Rohmah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kita. Dan yang selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Casrun yang sudah banyak sekali mendukung saya dalam kegiatan calon guru penggerak. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, ibu-ibu semuanya, kepada ibu guru, Bapak Ibu guru yang sudah melonggarkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya untuk melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Pertama yaitu dengan lagu Aram Sam Sam. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guli 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 dan Sam Sam. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guli 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 dan Sam Sam. Ada api, guli 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 dan Sam Sam. Ada api,
Iya, terima kasih. Baik, itu tadi ice drink kita yang pertama ya Bapak Ibu, Arab Samsung. Jadi biar banyak bergerak, biar tidak mengantuk ya Bapak Ibu, mohon izin. Ice drink yang kedua, aku punya tepukan nih Bapak Ibu. Tepukan berirama 1 sampai 5. Caranya seperti ini. Saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang 5 kali tepuk 5. Iya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang pertama saya akan mulai membuka. Iya, baik Bapak Ibu, di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Ini adalah salah satu judul yang ada di modul calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu, sekali lagi di sini saya tidak ingin menggurui, saya tidak merasa paling pintar, paling tahu, tapi saya hanya ingin mencoba menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak. Untuk yang pertama, tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tujuan dari pendidikan menurut filosof Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu pahlawan pendidikan nasional kita ya Bapak Ibu, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu tadi tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan arti dari budaya positif itu sendiri adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa kita pun sudah melaksanakan yang namanya budaya positif di sekolah. Contohnya seperti apa nih Bapak Ibu, budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah? Iya, betul sekali. Iya, pembiasaan setiap pagi yang kita lakukan di halaman sekolah ya Bapak Ibu. Dalam pembiasaan itu sudah diisi dengan kegiatan bernyanyi lagu wajib, lalu berdoa bersama, lalu juga kita melakukan gerakan anti bully, mengajarkan untuk anak supaya tidak bully seperti itu. Lalu juga contoh dari kegiatan budaya positif yang sudah kita terapkan mungkin adalah 5S ya Bu ya, salam, sapa, senyum, sopan, santun, seperti itu. Adapun konsep utama dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat memotivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya baik Bapak Ibu, untuk sekarang mungkin 60 menit ke depan saya akan menjelaskan dari konsep utama budaya positif tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif
aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yaitu tadi merupakan penjelasan arti dari perubahan paradigma belajar. Untuk contohnya, jadi kita bisa mengepalkan tangan kita itu mungkin berisi rahasia yang hanya kita yang tahu. Jadi untuk mengetahui isi dari kepalan tangan kita ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, seperti misalkan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menggoda atau menggelitik supaya bisa membuka kepalan tangan kita tersebut. Jadi diibaratkan isi dari kepalan tangan kita itu rahasia. Bagaimana kita menanggapi bahwa rahasia ini bisa nggak kita sebarkan ke orang-orang gitu, seperti itu. Selanjutnya ada perubahan dari paradigma belajar yang dicetuskan oleh teori kontrol, ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma belajar, mengalami perubahan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada disiplin positif. Apa makna disiplin? Baik, kita akan mencari tahu apa itu makna disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tadi asal kata dari disiplin. Dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Baik, adapun kebutuhan dasar manusia, di sini dapat saya jelaskan bahwasanya realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini Bapak Ibu ada contoh kasus ya. Saya akan bacakan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi bagaimana Bapak Ibu kalau ada kasus seperti itu? Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan memarahi si Agus? Coba kuliah dulu tuh, Gimana ini? Gak kebaca, Bu, mohon maaf. Iya, baik. dibaca ulang. Oke, baik. Mohon maaf, kacamatanya ketinggalan, Bu Ama. Iya, Bu Ria. Saya akan membacakan ada contoh kasus nih, Bu Ria. Jadi Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, itu mempunyai murid yang bernama Agus di kelasnya. Nah, beberapa teman Agus ini mengeluhkan bahwa
seperti itu. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan si Agus melakukan perbuatan seperti itu? Baik, izin menjawab ya. Apabila saya memiliki masalah seperti ini, mungkin yang kita harus komunikasi dengan orang tuanya Agus. Baik. Pertama kita harus komunikasi dulu dengan ibunya Agus, untuk mengetahui mengapa gitu Agus tuh tidak membawa bekal gitu. Dan kita beritahu bahwa kalau situasi di kelas tuh Agus suka paksa teman-temannya meminta bekal teman-temannya gitu. Baik. Ya, jadi harus ada komunikasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan masukan jawaban? Bunda, silakan Bunda. Saya mencoba gambaran. Iya, baik Bunda. Iya, benar ya, Buria juga bisa seperti itu, cuman mungkin ada sedikit tambahan. Nah, kalau saya seperti itu, saya panggil dulu anaknya. Jadi berbeda ya, kalau Iya. kan nih ibunya sama sih sebenarnya intinya. Saya tanya dulu ke anaknya kenapa gitu ya, kok minta paksa dengan teman-temannya, alasannya apa. Nah, kemudian saya juga bertanya juga sama teman-temannya apa yang diminta, apa itu setiap hari atau bagaimana, berapa sering dengan siapa aja. Kemudian saya panggil ke orang tuanya, Paris, benar nggak sinkron? Paris lagi. Orang tuanya panggil itu orang tuanya Agus ya, nggak pakai pak ya. Orang tuanya Agus saya panggil, benar nggak sinkron nggak nih apa pendapatnya dengan si Paris? Nah nanti antara orang tuanya, karena si Paris yang bermasalah ya, murid aku gitu ya. Jadi nanti pertama kita tanya dulu ibunya, nah kemudian anaknya tadi udah kita tanya, kemudian kita pertemukan berdua, bener ini seperti ini kata mama, seperti ini udah. Tapi sebelum kita ini kan memang kita kasih nasihat dulu sama si Agus, nah kemudian sama ibunya juga seperti itu. Nah, kemudian kita temukan bagaimana jalan keluarnya yang lebih baik. Ya, karena anak memang kalau harus bawa bekal, kita bawa bekal. Terus kalau nggak bawa bekal, kenapa tidak membawa bekal? Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bunda. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Baik, berangkat dari kasus Agus tersebut dalam konteks kebutuhan manusia, ya penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya betul tadi ya Bu ya, mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Baik, yang pertama saya bacakan, mungkin ada di situ salah satu alasan si Agus kenapa melakukan hal seperti itu. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Bisa ya Bu ya. Lalu yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Iya, bisa jadi. Untuk yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Alasan yang keempat, freedom atau kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama, bisa jadi. Lalu alasan yang kelima, fun atau untuk Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, ya bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ada kasus lagi seperti itu, tapi kita skip aja ya Bapak Ibu. Kita langsung ke identitas sukses dan identitas gagal. Iya, untuk hukuman identitas gagalnya yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan disiplin identitas yang benar atau sukses itu terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Kecil tulisannya ya. Untuk di sini nanti kita bisa baca tabelnya ya Bu. Jadi ini antara perbedaan hukuman dan sanksi serta konsekuensi. Kita tahu sendiri kalau hukuman itu jatuhnya kan negatif ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk konsekuensi atau sesuatu yang harus dia terima akibat dia melakukan kesalahan tersebut itu mempunyai makna yang positif, dan itu adalah makna yang sebenarnya seperti itu. Selanjutnya
semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Saya ambil contoh mengapa kita sebagai pegawai itu harus datang tepat waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, bisa jadi karena takut dipotong. Ada lagi mungkin alasannya kenapa kita harus datang tepat waktu? Kedisiplinan. Memberikan contoh. Dia memberikan contoh yang baik. Nah, itu semua adalah contoh dari motivasi perilaku manusia. Bisa jadi dipotong TKD-nya atau mau dipandang bagus oleh atasannya, itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan kita ingin menunjukkan contoh atau kita ingin menjadi suri teladan kepada murid kita, itu adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dan biasanya motivasi internal itu lebih baik, lebih bagus, dan lebih kuat ya Bapak Ibu. Baik, seperti itu. Oke, di sini kita ada berlatih, mungkin Bapak Ibu bisa kelihatan ya. Ini perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa hukuman? Iya, kita simpan dulu, kita save dulu ya hukuman. Baik, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Baik, ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Baik, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, saya skip ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya, konsekuensi atau hukuman? Iya, baik. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Baik, kita lihat jawabannya ya, Bapak Ibu. Deng deng. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, ketiga hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, yang terakhir itu 3 itu hukuman semua ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di sini dari contoh ini bisa sambil dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu. Ya, yang selanjutnya konsep utama budaya positif yang kelima yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Manajer ya Bapak Ibu, bukan mager ya, manajer. Baik, saya akan mencoba menjelaskan kelima posisi kontrol tersebut. Oh, di sini ternyata ada pernyataan-pernyataan. Ada 2 tabel di sini, ada pernyataan dan siapa yang mengatakannya atau pelaku atau posisi kontrol guru tersebut. Saya akan bacakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata tersebut keluar dari guru yang bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seperti itu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ayolah. Seperti itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalimat seperti itu keluar dari posisi guru sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang dikeluarkan oleh posisi guru sebagai penghukum. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan atau melakukan pelanggaran ya Bapak Ibu ketika ada di sekolah,
kita harus mempunyai posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer, ya, bukan sebagai pembuat orang merasa bersalah, apalagi sebagai penghukum, seperti itu. Baik, saya akan membacakan ada sebuah kasus ya, Bapak Ibu. Kasus yang pertama, pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yang bernama Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dengan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja kali bu. Mereka tetap mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira dari kasus yang diangkat ini, posisi kontrol kita bagaimana bu? Iya, betul sekali. Jadi Ibu Vivi ini sebagai teman ya Bu. Kalau kita menjadi Ibu Wati, apa yang harus kita lakukan Bu? Kira-kira? Iya. Jadi Ibu Wati guru baru, lalu menggantikan guru Pak Harun yang tidak masuk, seperti itu. Tapi di dalam kelas terjadi keributan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau Bu Wati seharusnya berbicara dulu kepada Pak Harun apa yang sebenarnya terjadi saat itu ya Bu ya. Bisa jadi kita ceritakan, kita sebutkan nama anaknya. Lalu langkah selanjutnya yang diambil Pak Harun kira-kira? Iya, betul sekali ya Bu ya. Memanggil Vivi dan Natali, membicarakan apakah itu benar terjadi seperti itu, lalu apakah itu salah, apa itu benar. Iya, baik seperti itu. Selanjutnya ada kasus kedua tadi. Iya, kita langsung ke posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Jadi di sini posisi kontrol guru itu kan tadi ada 5 ya. Untuk kontrol dari luar atau eksternal ini ada 2, yaitu menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan motivasi internal itu menghargai diri sendiri. Ya, sebagai kontrol diri yang berhasil atau sukses. Sini kita bisa lihat menghindari hukuman, penghukum, membuat merasa bersalah. Di situ ada contoh dari kalimatnya ya Bapak Ibu. Saya bacakan satu tabel. Sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Sedangkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, seperti itu. Posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan untuk manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang paling tepat adalah posisi manajer ya Bapak Ibu. Selanjutnya di kalimat kedua sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, seperti itu. Diakhiri dengan tanda seru ya Bapak Ibu. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu udah membuat merasa bersalah. Jadi anak itu makin merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Selanjutnya jika menjadi teman, posisi kontrolnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ya, sedangkan untuk memantau apa peraturannya, seperti itu. Untuk manajer kalimatnya adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita balik nanya ya Bapak Ibu, biar anak itu mencari tahu solusinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya konsep utama budaya positif yang keenam adalah
keyakinan kelas. Saya akan bacakan arti dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, dan seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Seperti itu. Di sini ada suatu bagan yang terdiri dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu berkembang menjadi keyakinan kelas, lalu lanjut ke lingkungan yang positif sehingga terciptanya budaya positif. Baik, di sini ada sebuah tabel yang berisi peraturan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa juga diartikan nilai kebajikan yang dituju ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan satu peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh dari peraturan kelas ya misalkan. Nah, untuk keyakinan kelasnya apa? Nilai yang ditujunya itu apa? Yaitu rasa tanggung jawab. Jadi mungkin kita nanti di awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu, kita bisa membuat kesepakatan kelas yang berkembang menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu dibutuhkan suatu kesepakatan bersama, musyawarah bersama antara guru dan juga murid seperti itu. Yang kedua, contohnya ada peraturan dilarang mengganggu orang lain atau dilarang mengganggu teman. Untuk keyakinan kelasnya yakni menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi di dalam keyakinan kelas itu kalau bisa kita menghindari kata-kata negatif. Ya, iya, jadi kalau misalkan peraturan itu kan berisi kalimat larangan semua ya, dilarang, tidak boleh, tidak boleh. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu iya diperlukan bahasa yang lebih positif. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita bisa menulis keyakinan kelasnya yaitu demi keselamatan dan juga keamanan. Seperti itu. Adapun selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Tadi ya Bapak Ibu, keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif, menghindari kalimat yang negatif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat tadi musyawarah untuk mencapai mufakat, dan selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelasnya sudah kita buat bisa ditinjau kembali, kita bisa review ulang keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Di sini ada dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Namun belum saya bisa masukkan. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri ya Bu keyakinan kelas di kelasnya masing-masing seperti itu. Lalu yang ketujuh, konsep utama budaya positif selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini saling berkaitan dengan tadi bahwa segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri
dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi tadi dalam posisi kontrol guru, ya, yang paling bagus itu adalah manajer. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita langsung melakukan segitiga restitusi seperti itu. Di sini ada gambar tentang segitiga restitusi. Yang pertama, ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas seperti itu. Kita bisa bertanya ketika anak itu melakukan kesalahan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi ya Bu ya, ada contoh kasusnya. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, untuk menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, kenapa bisa dilanggar seperti itu. Adapun tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, seperti kita tahu, identitas itu adalah sebuah identitas diri ya. Di sini dalam lingkup siswa ketika berbuat salah, kita bisa membuat kalimat seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti tidak ada manusia yang sempurna. Bisa diawali dengan kata pengantar seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita ketika anak berbuat salah, anak itu diem atau marah atau apa, kita menstabilkan dulu identitas anak itu. Kita menenangkan diri dulu ya, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memberi penilaian bahwa apa yang sudah dilakukan siswa itu salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu. Jadi kita punya pengantar bahasanya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Kita tanya, kita komunikasi ya Bu, tadi seperti tadi contoh kasusnya. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, rinciannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi kan ketika anak berbuat salah, kita review kembali keyakinan sudah kita buat seperti itu. Mungkin dia lupa dengan keyakinan yang sudah dibuat sehingga dia melanggar dan melakukan kesalahan. Iya, baik, sepertinya sudah ya Bapak Ibu, hasil diskusi kita pada siang hari ini. Itu tadi adalah konsep utama dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, lalu yang kedua disiplin positif, lalu yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, dari awal sampai dengan akhir, apabila dalam penjelasan saya masih ada terdapat kurang-kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu pahami. Mungkin langsung dibuka sesi tanya jawab ya Pak ya. Iya. Bunda, ada yang tanya nggak? Aku nanya tuh tentang yang urgensi ya. Urgent. Iya. Ya. Ibu boleh pakai mic cuma. Gak usah lah, suaraku udah gede. Udah kayak toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba, tadi sih memang udah jelas gitu ya, tapi mungkin masih ada sedikit-sedikit gitu ya yang gremet-gremet. Nah, aku mau nanya, apa sih urgensi dari menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah, misalnya sekolah ibu gitu. Seperti itu aja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya.
Dikumpulin dulu. Ibu silakan. Satu dua. Ibu Ridwan deh. Terima kasih Bu Aman. Tadi Kak saya kurang paham ya antara peraturan, kesepakatan kelas dan keyakinan. Tadi kalau nggak salah Bu Ama antara peraturan dengan kesepakatan itu berbeda gitu ya. Karena kalau awal tahun tuh saya biasanya waktu itu bikin namanya peraturan kelas. Terus kemarin karena Pak belum ada kesepakatan, sekarang adalah keyakinan gitu ya. Nah, supaya saya nggak bingung nggak ya teman-teman juga ini, apa sebaiknya yang kita bikin nanti untuk keyakinan kelas, apa kesepakatan kelas? Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu Ana, saya mau bertanya, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Itu yang pertama. Dan kedua, mohon maaf saya dua ya, karena ini dilema buat saya. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita mengatasi siswa yang selalu berbicara kotor. Apakah itu masuknya di kesepakatan kelas atau di keyakinan kelas? Dan bagaimana kita caranya gitu loh. Saya minta caranya bagaimana hal itu supaya anak itu tidak lagi berbicara kotor, karena bisa jadi itu suatu kebiasaan mereka di di rumah terus dibawa ke sekolah. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nih ada yang banyak. Mau nanya? Nanti sesi kedua dulu. Oh sekarang mau sesi kedua. Sesi kedua aja dulu. Iya, sesi kedua, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah diajukan. Mungkin di sini kita diskusi bersama ya. Jika ada jawaban saya kurang lengkap, nanti Pak Casurnya Pak ya bantu ya Pak Menteri ya. Dan Bapak Ibu semua ya boleh menambahkan silakan ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Bunda Surya, apa urgensi saya untuk melakukan budaya yang positif ya Bu ya? Urgensinya mungkin seperti ini Bu, dengan kita melakukan pembiasaan atau budaya yang positif, kita akan menciptakan lingkungan atau budaya yang aman untuk anak seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah tempat yang apabila di rumah dia mungkin tidak nyaman, selalu suka dimarahi oleh orang tuanya, ketika dia ada di sekolah dia merasa oh sekolahku tuh nyaman banget, aman banget seperti itu. Jadi ketika anak itu sudah nyaman berada di sekolah, berada di kelas, maka otak anak pun akan siap untuk memberikan pelajaran yang Bapak Ibu guru berikan seperti itu. Jadi pentingnya untuk menumbuhkan sebuah budaya yang positif seperti itu. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama? Apakah cukup Bunda Surya? Apakah sudah puas? Kita kasih aman nyaman dulu ya. Iya. Kalau tidak puas, puasin. Iya. Bapak mungkin ingin menambahkan? Ayo baik. Untuk pertanyaan kedua, perbedaan ya Bu ya, perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi memang Bu,
ada perbedaan. Kalau misalkan kita di tahun pelajaran kita melakukan kesepakatan kelas ya Bu ya, kita naikkan sedikit menjadi keyakinan kelas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, dalam kesepakatan kelas tidak membuang sampah di kolong meja seperti itu. Untuk keyakinan kelasnya atau indikator yang ingin dituju itu kira-kira apa Bapak Ibu? Apa yang mau kita tuju? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Nah, anak turunnya itu berupa kesepakatan kelas. Seperti itu sih yang saya tangkap. Lalu tidak mencoret-coret tembok juga termasuk dalam ya menjaga kebersihan. Oke, untuk peraturan kesepakatan kelas yang lain misalkan tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh jahil sama teman. Itu keyakinan kelasnya seperti apa? Iya, bisa jadi, ya bisa, yaitu menjaga keamanan dan menjaga ketertiban, gitu. Jadi kalau Berarti peraturan dan kesepakatan itu sama. Gini, kalau peraturan itu adanya di sekolah, tata tertib tuh. Kalau Peraturan di sekolah SD ya, kan lebih luas. Sedangkan kalau kesepakatan Ada di ruang kita. berasal dari anaknya sendiri, ditanya bikin peraturan ya, ayo mungkin anak kesepakatan silakan menulis inspirasi mereka, tidak boleh apa gitu. Nah